Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Perbankan Syariah. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang produk penghimpunan dana dalam perbankan syariah, di mana kami beranggotakan 3 orang dari kelompok 7. Yang pertama ada Satya Nugraha, yang kedua ada Wahida, yang ketiga ada Rio Ferdinand. Nah, sebelum kita memasuki pada inti pembahasan, yaitu produk penghimpunan dana dalam perbankan syariah, kami akan menjelaskan atau pendahuluan terlebih dahulu mengenai tentang perbankan syariah. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai tentang konsep dasar dalam perbankan syariah. Nah, di dalam konsep perbankan syariah ini dikutip dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Nah, di dalam perbankan syariah itu mengedepankan adanya larangan riba dan juga larangan gharar, serta mengedepankan dengan prinsip keadilan dan juga transparansi. Mengenai tentang riba, gharar, prinsip keadilan dan juga prinsip transparansi, sedikit saya jelaskan bahwa larangan riba secara bahasa ialah tambahan, secara istilah ialah penambahan dari harta pokok secara batil. Nah, yang dimana riba tersebut dilarang dalam agama Islam. Nah, riba ini teman-teman, itu dosanya yang paling ringan itu setara dengan menyetubuhi ibu kandung kita sendiri. Jadi nauzubillah min zalik lah ya, kita menyetubuhi ibu kandung kita sendiri, maka dari itu sangat dilarang atau sangat tidak diperbolehkan dalam Islam adanya penambahan dalam suatu transaksi perbankan syariah. Nah, yang kedua itu larangan gharar. Gharar itu bisa ditanda kutipkan yaitu ketidakpastian, yang dimana melakukan transaksi yang belum jelas atau tidak pasti. Misalnya membeli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Nah, anak sapi ini belum tentu setelah ia lahir ia mati ataukah hidup. Nah, maka dari situ itu sangat tidak diperbolehkan karena mengandung unsur ketidakjelasan di dalamnya. Nah, selanjutnya dalam perbankan syariah ini mengedepankan prinsip keadilan dan juga transparansi. Mengapa sih perbankan syariah ini mengedepankan prinsip ini? Nah, jadi teman-teman, keadilan dan juga transparansi itu sangat penting dalam lembaga keuangan yaitu perbankan syariah. Misalnya nih, si pemilik modal dan juga si pengelola modal melakukan kerjasama dengan menggunakan akad mudharabah. Nah, di dalam kerjasama tersebut pasti akan mendapatkan keuntungan dan juga kerugian. Nah, disinilah prinsip keadilan diterapkan, di mana keuntungan dan juga kerugian itu dibagi secara adil, tidak ada yang sedikit, tidak ada yang banyak. Nah, kedua, prinsip transparansi. Mengapa prinsip transparansi ini penting, teman-teman? Karena di dalam perbankan syariah itu namanya lembaga keuangan, pasti dibutuhkan laporan keuangan secara transparansi. Di sini transparansi sangat dianjurkan dalam lembaga perbankan syariah, memperlihatkan kepada masyarakat bahwa transparansi laporan keuangan ini tuh seperti ini, sehingga masyarakat dapat percaya bahwa dana yang masuk atau dana yang keluar itu sudah tercatat secara transparansi. Jadi tidak ada yang disembunyi-bunyikan. Nah, lanjut kita masuk pada perbedaan antara perbankan syariah dan juga perbankan konvensional. Jadi teman-teman, walaupun operasinya sama-sama menghimpun, menyalurkan dan juga mengelola dana, tetapi di dalam kegiatannya itu berbeda. Di dalam perbankan syariah maupun konvensional itu memiliki perbedaan. Nah, letak perbedaan di sini kami akan menjelaskan letak perbedaan secara umumnya saja, di mana perbankan syariah ini berprinsip terhadap Al-Qur'an dan juga Al-Hadis, di mana semua kegiatannya itu beroperasi sesuai dengan landasan Al-Qur'an dan juga Al-Hadis. Perbankan syariah ini di dalam kegiatannya itu seimbang antara dunia dan juga akhirat. Sedangkan konvensional itu hanya berfokus bagaimana caranya ia memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa ada pertimbangan antara dunia dan juga akhirat. Nah, inilah letak perbedaan secara umumnya, perbedaan antara konven dan juga syariah dalam lembaga keuangan perbankan. Nah, mungkin ada beberapa perbedaan dalam layanan, produk, dan lain sebagainya, tetapi kita hanya secara umumnya saja.
Selanjutnya, produk penghimpunan dana perbankan syariah. Produk penghimpunan dana perbankan syariah mencakup berbagai instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa di antaranya adalah: 1. Tabungan syariah. Rekening tabungan yang memberikan imbal hasil berdasarkan prinsip bagi hasil mudharabah tanpa bunga. 2. Deposito syariah. Produk simpanan berjangka yang menawarkan imbal hasil juga berdasarkan prinsip bagi hasil dengan jangka waktu tertentu. 3. Investasi syariah. Produk yang memungkinkan nasabah berinvestasi dalam portofolio yang sesuai dengan prinsip syariah seperti saham syariah atau reksadana syariah. 4. Sukuk. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk menghimpun dana dengan imbal hasil yang tidak berbasis bunga. Selanjutnya, produk penghimpunan dana dengan prinsip wadiah. Produk penghimpunan dana dengan prinsip wadiah dalam perbankan syariah meliputi: 1. Tabungan wadiah. Nasabah menyimpan dana yang dijamin keamanannya oleh bank. Nasabah dapat menarik dana kapan saja dan biasanya bank memberikan imbal hasil berupa bonus. 2. Deposito wadiah. Nasabah menyimpan dana untuk jangka waktu tertentu. Bank menjaga dana tersebut dan memberikan imbal hasil biasanya dalam bentuk bonus tanpa bunga. Selanjutnya, produk penghimpunan dana dengan prinsip KAR. Produk penghimpunan dana dengan prinsip KAR dalam perbankan syariah mencakup: 1. Pinjaman KAR merupakan dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah tanpa imbal hasil atau bunga. Nasabah diharapkan mengembalikan jumlah pokok pinjaman pada waktu yang disepakati. 2. Dana sosial. Penghimpunan dana untuk tujuan sosial atau kemanusiaan di mana dana tersebut dapat dipinjamkan kepada yang membutuhkan tanpa keuntungan finansial bagi bank. Produk penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Produk penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah dalam perbankan syariah meliputi: 1. Tabungan mudharabah. Nasabah menyetorkan dana yang dikelola oleh bank untuk investasi. Keuntungan yang dihasilkan dibagi antara nasabah dan bank sesuai kesepakatan. 2. Deposito mudharabah. Nasabah menyimpan dana untuk jangka waktu tertentu dan bank menginvestasikan dana tersebut. Imbal hasil dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Produk penghimpunan dana dengan prinsip ijarah. Produk penghimpunan dana dengan prinsip ijarah dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut. 1. Ijarah muntahiyah bin tablik. Merupakan sewa aset di mana bank menyewakan barang atau properti kepada nasabah dengan pembayaran sewa tetap. Pada akhir periode sewa, nasabah memiliki opsi untuk membeli aset tersebut. 2. Ijarah operasional. Bank menyewakan aset kepada nasabah untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu tanpa ada transfer kepemilikan. Setelah masa sewa berakhir, aset dikembalikan ke bank. Kesimpulannya, produk penghimpunan dana dalam perbankan syariah yang meliputi giro, tabungan, dan deposito dengan prinsip wadiah, qard, dan mudharabah. Bank syariah beroperasi sesuai prinsip syariah, menekankan keadilan, transparansi, dan pelanggaran riba. Produk-produk ini bertujuan untuk memobilisasi dan menginvestasikan dana secara efektif untuk pembangunan ekonomi serta memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun terdapat tantangan dalam literasi masyarakat mengenai perbankan syariah, potensi pertumbuhannya sangat besar, sering meningkatnya kesadaran akan nilai-nilai syariah dalam ekonomi. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 7 mengenai tentang produk penghimpunan dana dalam perbankan syariah. Cukup sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup sedikit dengan pantun ya. Menteri senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kita tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.